0 sama 1 ya. Akan dibangun sebuah finite automata yang menerima semua string biner dengan jumlah kemunculan simbol satunya itu adalah jumlah kemunculannya ganjil. Berarti bisa 1, bisa 3, bisa 5, 7 ya, dan seterusnya. Pokoknya ganjil si jumlah kemunculan satunya ini. Nah, itu gimana bikin finite automatanya ya kan? Sebenarnya nggak ada cara step by step yang apa ya, yang strict gitu, yang strict. Caranya tuh harus kayak gini, misalnya pertama buat dulu sekian state, terus yang kedua nanti bikin state dari mana ke mana. Nah, nggak ada kayak gitu. Kalau ini tuh murni teman-teman harus ngulik gitu, harus ngulik. Karena bisa aja nih ya, ada dua mahasiswa yang mengerjakan. Si A sama B ini tuh bisa jawabannya beda, tapi menghasilkan finite automata yang sama-sama mengaccept bahasa itu. Gitu. Kalau ini saya akan menjelaskan dengan cara saya aja ya, cara saya. Pertama, kalau saya itu akan list dulu string, contoh-contoh string yang diterima dan yang di reject oleh mesin ini. Nah, kita lihat kan ini tuh katanya FA-nya ini bisa menerima semua string biner dengan jumlah kemunculan si angka satunya ini adalah ganjil. Jumlah kemunculannya ganjil ya. Jadi contohnya tuh kayak gimana sih biner dengan jumlah kemunculan satu ganjil ini? Berarti kan kalau saya masukin string satu saja ke dalam mesinnya, itu berarti harusnya di-accept kan ya. Kan jumlah kemunculan satunya ganjil. Itu satu saja di-accept. Kalau gini juga di-accept kan ya, karena kemunculan satunya itu dia ganjil. Atau misalnya gini, ini juga harusnya di-accept. Atau misalnya seperti ini juga di-accept. Atau si satunya terpisah. Misalnya di sini satunya ada 3, lalu ada 0 lagi, 2, di sini ada 2 satunya. Ini harusnya di-accept kan? Karena jumlah si satunya itu ada 5 nih. Ini jumlah kemunculan ya. Jumlah kemunculan angka satunya itu ada 5. 1, 2, 3. Terus di belakangnya 0 ini ada 2. 3 tambah 2 ada 5. Atau bahkan kayak gini. Nah, ini juga harus di-accept. Ya kan? Jadi posisi satu tuh boleh ada di mana aja asalkan jumlah kemunculannya itu ganjil. Nah, itu contoh yang di-accept. Contoh yang di-reject, ini juga kita list dulu. Contohnya berarti kalau misalnya si satunya ada genap, ya kan? Ada 4 gitu, berarti kan itu harus di-reject. Nah, ini bentar, ini bisa kalau gini aja ya. Atau gitu kan. Salah, ini harus ganjil. Nah, gitu. Jadi si satunya ini boleh beruntutan di depan, boleh beruntutan di belakang, boleh beruntutan di tengah. Atau satunya ini di tengah, belakang, depan, tapi jumlahnya nggak tentu. Maksudnya nggak berentetan satu semua gitu, nggak. Ini contoh yang kayak gini. Jadi bisa di-combine sama si nolnya, gitu kan. Terus contoh yang rejectnya ya pokoknya setiap si satunya ini jumlah kemunculannya genap, pasti dia di reject. Atau bahkan nggak ada satunya sama sekali. 0 juga ini juga di reject. 0 udah segitu aja ya. Kita nggak usah memunculkan seluruh contoh string ya, karena kan bakal sampai tahingga kalau yang namanya bahasa itu kan sampai tahingga. Jadi ini hanya contoh-contohnya aja, contoh dari string biner dengan jumlah kemunculan satu ganjil. Nah, dari sini baru buat
si finite automatanya. Nah, kalau saya selalu bermula dari string yang paling sederhana yang akan di-accept itu berapa sih gitu ya. Pulpennya mana? Tunggu. Kan tadi string yang paling sederhana yang akan diterima oleh finite automata ini adalah 1 ya. Tadi kalau misalnya ada string 1, dia harusnya di-accept karena jumlah kemunculan satunya ganjil. Nah, berarti setidaknya saya harus menyiapkan 2 buah state, ya kan? 2 buah state. Ini misalnya key 0, ini key 1. 2 buah state. Dimana kalau 1 ini di-accept, berarti si key 1-nya ini dia harus berupa accepted state. Ya. Jadi kalau kayak gini, kalau kalau ada 1, si mesin ngebaca simbol 1, dia bakal mengaccept kan ya, mengaccept karena berakhir di key 1. Nah, sekarang sesudah itu apa? Kalau misalnya muncul tuh 1 kali, bisa juga 3 kali gitu ya, 3 kali. Nah, saya coba di sini tambahin lagi 1. Kalau cuma 2 aja kayak gini kan ini masih genap ya, ini masih genap. Berarti jangan berakhir di genap sini, tambahin lagi 1 supaya ganjil. Nah, kalau gini kan, kalau gini satunya ada 3, berarti dia akan di-accept. Nah, gimana kalau satunya lebih dari 3? Ya, kita juga nggak akan mungkin terus-terusan membuat, membuat state sebanyak itu kan ya. Nah, jadi bisa diakalin dengan membuat panah bolak-balik. Nah, ini. Bikin panah bolak-balik. Nah, sekarang kita coba lihat. Kalau misalnya satunya ada 5, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di-accept ya, satunya ada 5 di-accept. Terus misalnya satunya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di-accept juga. Random satunya ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu berarti udahlah, dari contoh-contoh itu juga setiap yang ganjil ini udah pasti bakal ke accept. Ya, nah sekarang kita tinggal memikirkan nolnya gimana. Ini kan kalau ini mah 1 semua. Sedangkan tadi tuh alfabetnya adalah 0 dan 1. Berarti ya harus ada 0 tentunya harus ada 0 yang diproses di dalam state ini, di diagram state ini. Nah, karena tadi kan 0-nya boleh di mana aja ya, yang penting di combine-nya juga bebas, yang penting jumlah satunya ini ada berapa? Ada ganjil jumlah kemunculannya. Berarti 0-nya bisa kita taruh looping di sini. Jadi nggak peduli 0-nya mau ada berapa kali di depan, asalkan nanti satunya jumlahnya itu ganjil, berarti di-accept. Terus kita taruh juga 0 di sini. Nggak peduli berapa kali 0-nya, dia akan mengulang terus, asalkan nanti satunya berjumlah ganjil, ya dia bisa. Jadi setiap step di sini saya kasih 0. Nah, setelah oke, ini kayaknya udah deh misalnya gitu ya, udah kita percaya dengan apa yang dibuat. Barulah kita cek dengan contoh string yang tadi. Ya. Tadi kan string yang misalnya string 0 satunya 3 kali. String 0 satunya 3 kali berarti string 0 terus 1 1 1 berarti kan di-accept. Terus misalnya tadi yang 1 0 1 0 1 berarti 1 0 1 0 1 di-accept juga. Kemudian satunya 3 kali
nolnya 2 kali, satunya 2 kali. Berarti 1, 1, 1 ya. Satunya 3 kali. Lalu 0, entah nolnya mau berapa kali juga boleh di sini, terus aja di Q3. Kemudian satunya 2 kali. 1, 2. Udah, ditekan juga. Gitu. Nah, kita cobain yang di reject. Yang di reject itu kalau misalnya jumlah kemunculan satunya adalah genap. Misalnya 1, 1. Nah, 1, 1 itu kan berakhir di Q2. Berarti di reject. Tuh. Kemudian misalnya contohnya lagi adalah 1, 1, 0, 0. Berarti 1, 1, 0, 0. Di Q2 terakhirnya. Berarti di reject juga. Contoh yang lainnya adalah 0 saja. 0 di sini di reject juga. Ya, nah, jadi inilah diagram finite automata yang dapat menerima semua string biner dengan jumlah kemunculan angka satunya itu ganjil. Nah, ini versi saya. Ternyata teman-teman bisa juga kayak gini hasilnya. Dan ini lebih simpel ya kan, jumlah state-nya lebih sedikit. Tapi dia juga bisa menghandle atau menerima contoh string yang tadi saya udah buat. Ya, misalnya satunya 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Ini harusnya pakai double line ya. Pakai double line. Nah, terus satunya misalnya ada 7 kali. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali, terus nolnya 2 kali. Misalnya 1, 2 diterima. Ya. Jadi ternyata kalau menurut M-Sipser, dengan apa ini namanya? Dengan panah bolak-balik seperti ini, bukan panah looping ya. Kalau panah looping mah ke dirinya sendiri. Nah, kalau ini mah namanya panah bolak-balik. Itu kita bisa menentukan sesuatu yang berjumlah menentukan jumlah kemunculan suatu simbol. Saya ngomong apa sih? Pokoknya dengan panah bolak-balik ini tuh kita bisa menentukan jumlah simbol yang ganjil sama yang genap. Jadi kalau yang berakhir di bulatan sebelah kanan, maka itu akan kemunculannya akan berjumlah ganjil. Kalau berakhir di sebelah yang kiri sini, itu jumlah kemunculannya adalah genap. Gitu. Jadi yang namanya panah bolak-balik itu ya, ternyata kalau berakhirnya di sini dia akan ganjil, kalau berakhirnya di sini akan genap. Coba aja tadi kan 7. 7 itu mulai dari sini ya, mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berakhirnya di sini kan, di kanan. Itu adalah ganjil. Kalau misalnya genap, contohnya 6, dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 itu akan berakhir di sebelah kiri. Jadi ternyata kalau ada soal, buatlah bla 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 di mana ininya harus genap atau jumlah kemunculannya harus genap atau jumlah kemunculannya harus ganjil. Teman-teman menggunakan panah bolak-balik kayak gini. Gitu ya. Nah, sekali lagi tidak ada ketentuan yang strict banget harus gimana langkah-langkahnya step by step-nya tuh gitu, nggak ada. Karena memang ini mah ngulik tadi ya. Kalau saya kan ternyata kalau saya lebih pahamnya udah aja dibikin kayak gini, ada 4 state gitu. Tapi misalnya ternyata ada teman-teman yang pas tadi saya bikin 4 state aja udah langsung si ibu ngapain panjang-panjang amat gitu, dengan kayak gini aja kan bisa. Nah, itu memang memungkinkan untuk kayak gitu. Jadi setiap jawaban tuh bisa ada yang berbeda si diagramnya. Asalkan tadi balik lagi, asalkan memang dia bisa menerima string yang ditentukan
Sama dia bisa mereject string yang sudah ditentukan untuk di reject gitu. Gitu teman-teman. Nah mungkin kalau awal-awal agak susah,